Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah Tuhannya. Beberapa ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Bisa dilihat dari hadis berikut. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agamaku. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang sedang memberikan. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya keputusan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, pengertian berdasarkan dalil-dalil rinciannya. Sejarah fikih. Sejarah pembentukan fikih di masa Nabi Muhammad menekankan pada 3 aspek utama yang terkaitan dengan tugas kenabian beliau. Aspek-aspek tersebut antara lain ialah 1. Memperbaiki kepercayaan dan agama masyarakat di zaman jahiliyah. Dalam misi ini, Nabi Muhammad kemudian memperkenalkan Islam sebagai agama pembaharua dan memperbaiki sistem dengan menghidupkan tauhid. 2. Memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliyah memiliki akhlak yang sangat buruk, sehingga tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. 3. Menetapkan aturan-aturan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW menerapkan dan mengembangkan fikih Islam secara perlahan-lahan kepada masyarakat Arab. Beliau menerapkan fikih berdasarkan kejadian-kejadian atau perkara dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Saat itu, apabila masyarakat sedang menghadapi suatu perkara yang tidak ditemukan jalan keluarnya, maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjawab dan memberikan solusinya berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat, yakni Khalifah Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada 2 sumber utama, yakni Ajaddatul Ahkam yang bersumber dari Al-Quran dan Ahadisul Ahkam yang berasal dari hadis. Pada masa itu, para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di berbagai pelosok negeri dan para perawi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih. Para sahabat juga berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis agar tidak ditemukan para pemalsu hadis. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahkan benar-benar menyaring para perawi hadis. Caranya adalah perawi yang akan menyampaikan hadis harus bisa menghadirkan sedikit 2 orang saksi yang dapat membenarkan hadis riwayatnya. Jika para saksi membenarkan riwayat hadis dari perawi, maka perawi tersebut diterima. Namun, jika pewari tidak mampu menghadirkan saksi, maka riwayatnya ditolak. Pada periode ini, para fikih memulai berbenturan dengan adat
dan budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para fikih berusaha mencari jawaban dari sumber Al-Quran tersebut. Jika di Al-Quran tidak ditemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua. Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di hadis, maka para fikih ini melakukan ijtihad tersebut. Menurut penelitian Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 130 orang faqih dari pria dan wanita memberikan fatwa yang merupakan pendapat fikih tentang hukum tersebut. Masa awal fikih. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abu Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para faqih. Tapi proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh kekhalifahan Islam. Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut. Pada masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih. Pada masa ini, para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Irak yang kebudayaannya berbeda-beda dengan daerah Hijaz, tempat Islam awal bermula. Umar bin Khattab berperan menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan dengan keterkaitan akan makna harifah dari kitab suci, dan dipakai oleh para faqih termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi ijtihad di daerah di mana mereka berada. Perkembangan fikih di Indonesia. Di Indonesia, fikih diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal seperti di pondok pesantren dan di lembaga pendidikan formal seperti di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber tersebut. Mekanisme pengambilan hukum harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan oleh ulama. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi 2, sumber primer dan sumber sekunder. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnahnya sudah tidak bertambah dan tidak disebut sebagai syariah. Adapun sumber-sumber hukum sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum-hukum lainnya. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut fikih
ijma, dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sumber hukum lain seperti kebiasaan masyarakat, perkataan sahabat, dan istihasan diperselisihkan kevalidnya di antara mazhab-mazhab yang ada. Mohon maaf, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.